Badan Reserse Kriminal Polri akhirnya menetapkan pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses sebagai tersangka. Saifuddin viral setelah minta 300 ayat Al-Quran dihapuskan. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, Saifuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin lalu. Menurut Dedi, Barreskrim masih terus berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation atau FBI terkait keberadaan Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat. Lantas, sejauh mana upaya Polri memulangkan Saifuddin Ibrahim ke Indonesia? Mengingat kasus serupa juga pernah terjadi seperti yang dilakukan Joseph Paul Zhang yang hampir setahun ini buron di luar negeri dalam kasus penistaan agama. Lalu apa tanggapan MUI atas penetapan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya, lagi-lagi para penista agama bikin gaduh lewat statementnya di sosial media. Ada yang sudah ditindaklanjuti dan diproses secara hukum, tapi memang ada yang masih warawiri di sosial media menebar kebencian bahkan menghina agama lain, pemirsa. Selain pendeta Ibrahim, maksud saya Saifuddin Ibrahim yang saat ini dikatakan sedang ada di Amerika, Paul Zhang saat ini juga berpindah-pindah antara Jerman dan Belanda. Mampukah kepolisian memulangkan mereka untuk memproses secara hukum, pemirsa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, pemirsa. Di studio TV One ini sudah bersama saya, Sekjen MUI, Bapak Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dengan Bapak ini, kita juga sudah tersambung dengan dua narasumber saya, mulai dari Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri. Selamat malam, Pak Jenderal. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah melihat di sini Bapak Ari Afriansyah, pengamat hukum internasional kita. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Pak Jaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ke kasusnya terlebih dahulu. Apakah ada kebaruan dalam penyelidikan hal ini? Mungkin saya tanya kepada Pak Ahmad Ramadan. Pak, ini bagaimana lebih lanjut mengenai kasus ini? Apakah polisi sudah mengetahui domisili dari tersangka ini pendeta Saifuddin atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kasus ini di mana menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat. Ada 3 laporan polisi yang kita terima dengan terlapor yang sama, yaitu saudara SD. Merespon laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi, kemudian ahli juga, dan mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Dari keterangan-keterangan ahli, maka tindak lanjutnya kita menaikkan status dari penyelidikan dan kepenyidikan, dan saat ini kita sudah menetapkan tersangka. Tentunya penetapan tersangka itu penting ya untuk melakukan upaya-upaya hukum yang kita lakukan. Salah satunya kita akan menuju red notice nantinya. Karena harus ada dimulai dari penyidik ya. Penyidik kemudian melalui Divisi Hub Interpol, kita akan menyampaikan ke Interpol di mana tersangka berada. Yang mana kita diduga hasil penyelidikan kita posisi tersangka SI ini berada di Amerika. Jadi kita memerlukan itu sehingga kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nantinya setelah upaya kita membuat red notice, maka melalui Interpol Amerika akan menelusuri. Dan ini juga penting untuk membatasi ruang gerak yang bersangkutan, di mana ketika orang dinyatakan masuk dalam red notice, maka kemanapun ruang geraknya mereka akan segera diamankan untuk selanjutnya diserahkan ke kepolisian di negara tersebut. Demikian Mbak Caca. Pak, kira-kira seberapa optimis bahwa red notice ini bisa dikabulkan oleh Interpol? Kalau untuk Paul Zhang ini seperti apa, Pak? Persoalannya ini adalah pasif atau tidaknya kepolisian ya. Kemudian pasif atau tidaknya juga orang yang dicari. Ketika orang yang dicari itu dengan seterusnya dia sembunyi terus, memang ini bukannya masalah pesimis, tetapi memang keberadaan
orang tersebut termonitor red notice dari pelintasan. Pelintasan itu yaitu di bandara-bandara ataupun pelabuhan-pelabuhan. Ini ketika seseorang yang dinyatakan tersangka, katakanlah dia berada di negara lain, dia tidak bergerak. Nah ini memang tidak terpantau pergerakan dia, karena memang red notice itu pemantauannya dari perlintasan, begitu Mbak Caca. Baik, mungkin sekarang saya ke Pak Ari untuk mengetahui sebenarnya kalau dalam tinjauan Bapak, kalaulah mungkin untuk kasus korupsi gitu ya, ini pasti berbeda untuk kasus seperti penistaan agama. Pak Ari, mudah nggak ya atau sulitkah memulangkan mereka ke Indonesia dengan berbagai mekanisme seperti ekstradisi, red notice atau bagaimana? Ya, sejatinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ramadan tadi ya, upaya dalam memulangkan orang yang dicari ya atas proses hukum di Indonesia itu tergantung banyak hal. Salah satunya adalah tadi aktivitas buronan tersebut. Dan tentu Kepolisian Indonesia sudah melalui kerjasama internasional, dalam hal ini adalah Interpol, mencoba untuk meminta bantuan kerjasamanya, informasi, dan bahkan kepolisian setempat tadi melalui FBI untuk mencoba menemukan orang-orang yang kita cari dan dimintakan oleh Indonesia dalam hal proses hukum. Tapi menurut saya perlu juga kita ketahui bahwa di setiap negara, apalagi negara besar seperti Amerika Serikat, kita punya perwakilan di sana. Ya, kita punya kedutaan besar, kita punya konsulat jenderal, di mana salah satu fungsi daripada perwakilan kita adalah mencari informasi. Nah, saya rasa informasi yang bisa dikumpulkan oleh perwakilan kita di sana itu juga termasuk mengenai informasi keberadaan orang-orang Indonesia yang berada di wilayah tersebut. Saya rasa kalau dilihat dari postingan video-video SI begitu ya, mungkin itu adalah spot-spot yang terkenal. Artinya dari sana kan bisa terlihat bahwa orang ini berada di daerah mana, dan saya rasa itu bisa dikerucutkan ya, dan dia masih tetap melakukan postingan, dan itu kan secara mungkin ya dari sisi IT bisa diketahui lokasi di mana dia menguploadnya. IP address-nya misalnya, koreksi kalau saya salah, saya bukan ahlinya. Tapi paling tidak dari informasi perwakilan kita di sana kan kita juga bisa mengumpulkan informasi-informasi yang beredar. Ya, perwakilan kita juga bisa berbicara dengan komunitas Indonesia di sana, begitu kan? Saya rasa ada hal lain juga selain kerjasama formal yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia. Oke, mungkin saya ke Pak Mirsya Tambunan. Pak, kalau MUI bagaimana sih melihatnya bahwa apakah dengan celah ini para penista agama bisa bebas mengatakan apapun tanpa adanya filter, menistakan agama lain? Karena ia tahu bahwa prosesnya panjang untuk memulangkan mereka, memberikan sanksi hukum, atau bagaimana? Ya, jadi bagi saya ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat, ya, bahwa soal penista agama ini kan dan soal undang-undang ITE juga ada. Jadi bagi saya peraturan perundang-undangan bisa menjerat beliau sebenarnya. Soal bagaimana red notice dan lain-lain itu urusan kepolisian dan kaitannya dengan hukum internasional. Tapi yang saya maksud tadi, misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, di pasal 1 bisa saya bacakan, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu sendiri. Nah, di dalam konteks ini kalau kita lihat pasal 4 jelas mengutip pasal 156A ya, Undang-Undang KUHP itu dinyatakan bahwa
yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama dengan maksud serupa orang-orang yang menganut agama dan ketuhanan yang Maha Esa itu diberikan sanksi yang tegas 5 tahun penjara. Dan itu poin pertama ya. Yang kedua, beliau ini pada tahun 2018 sebenarnya sudah pernah diberi hukuman. Ya, kebetulan saya waktu itu sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Ya, beliau ini residivis, ya, sudah pernah di penjara. Tapi saya heran ya, dan betul-betul mengecewakan sekali beliau ini karena menurut saya tidak menimbulkan efek jera. Apakah beliau ini memang betul-betul memang tidak jera atau memang sensasional? Saya kira ini dua alasan penting mengapa kita harus memberikan sanksi yang lebih jera, efek jera, termasuk undang-undang ITE saya kira. Jadi kalau bagi saya bisa pasal berlapis agar beliau ini betul-betul beri dampak yang memberikan efek jera. Oleh karena itu saya sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia begitu banyak mendengar aspirasi dari masyarakat, ya saya mengatakan kita harus bersabar, memberi kepercayaan kepada aparat kepolisian, dan kita memberi apresiasi kepolisian yang sudah memberikan status tersangka. Gitu. Ya, pemirsa tadi Pak Ahmad Ramadan sebenarnya sudah menjelaskan bahwa untuk memulangkan seseorang penista agama dari luar negeri ke Indonesia ini prosesnya panjang, tapi yang terjadi di masyarakat ini opini kemudian terbentuk. Bahkan ada yang bertanya bahwa apakah aparat kepolisian tebang pilih untuk kasus penista agama sehingga kemudian proses yang berlarut-larut tanpa ada kejelasan hukum. Nanti kepolisian akan menjawab sesaat lagi.